Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Nugroho, NIM 154. Ingin menjelaskan pekerjaan paper dari kelompok kami yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke topik, pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Semua sekolah dan perguruan tinggi hampir di semua negara yang terdampak COVID-19 memberlakukan kebijakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada pelaksanaannya, pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan yang berbeda bagi pengajar, pembelajar, intuisi, dan bahkan masyarakat luas seperti orang tua. Pada pelaksanaannya, pengajar harus mencari dan menyiapkan berbagai cara agar materi pembelajaran bisa tersampaikan dan diterima dengan baik oleh para pembelajar. Begitupun para pembelajar membutuhkan usaha yang lebih besar baik secara materi, energi, maupun kesiapan psikologinya. Hal tersebut dilakukan agar pembelajar dapat menerima materi pembelajaran secara optimal. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara dan pembelajar. Di era perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang semakin pesat, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini dapat terlaksanakan dengan menggunakan berbagai platform, baik berupa learning management system maupun bentuk video conference learning management system yang banyak digunakan diantaranya seperti Google Form dan portal-portal e-learning yang dimiliki oleh sekolah atau perguruan tinggi. Sementara itu, aplikasi video conference yang banyak digunakan selama pembelajaran jarak jauh, diantaranya seperti aplikasi Zoom, Google Meet, dan Pisko atau WebEx. Namun demikian, tidak sedikit pengajar dan pembelajar yang kesulitan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dikarenakan keterbatasan sarana penunjang pembelajaran jarak jauh, seperti khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Pada saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, tantangan dan hambatan tidak hanya pada keterbatasan sarana penduduk, teknologi, dan jaringan internet. Hambatan lain pada pelaksanaan PJJ selama masa pandemi COVID-19 antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, arahan pemerintah yang kurang jelas, dan belum adanya kurikulum PJJ yang tepat. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK menjadi faktor penting dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Kompetisi dan literasi dalam Yang ketiga yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yaitu menggunakan metode analisis. Pada penulisan artikel ini menggunakan kajian pustaka, literatur review dengan langkah kajian pustaka sesuai yang dikembangkan. Langkah kajian pustaka tersebut terdiri dari 4 langkah, yaitu pemilihan topik yang akan direview, kemudian mencari dan menyeleksi artikel yang berkaitan dengan topik, menganalisis, mensintesis literatur, dan mengorganisasikan tulisan. Fokus topik pembahasan pada artikel ini terdiri dari kajian literatur mengenai pembelajaran jarak jauh dari berbagai sudut, literasi teknologi, informasi, dan komunikasi dari berbagai aspek. Kedua, topik yang menjadi fokus kajian tersebut akan mengarahkan pada pemaparan mengenai pentingnya literasi teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai kunci dan penunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Ya, pembahasan yang pertama 4.1 konsep pembelajaran jarak jauh. Konsep pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan atau tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dengan pembelajar. Sejalan dengan hal tersebut dan menekankan bahwa fokus dari pembelajaran jarak jauh terletak pada metode pembelajarannya.
yang dibantu teknologi dengan tujuan mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa yang tidak bertemu secara fisik seperti halnya pembelajaran di kelas yang biasanya atau luring luar jaringan. Berdasarkan hal itu, maka pembelajaran jarak jauh dilaksanakan tanpa adanya interaksi secara langsung atau fisik antara pengajar dengan pembelajar. Interaksi dilakukan pada sistem virtual dengan bantuan teknologi yang memungkinkan terjadinya interaksi dan transfer pengetahuan dari pengajar ke pembelajar. Pada konteks masa pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pada protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 disebutkan bahwa masyarakat diminta untuk menghindari kerumunan atau pengumpulan orang. Pada konteks pembelajaran di sekolah atau kampus, siswa, dosen, mahasiswa, dan akademik lainnya dalam satu lingkungan sekolah atau perguruan tinggi bisa saja menjadi sarana yang memiliki potensi besar untuk terjadinya penyebaran virus COVID. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh menjadi upaya penting dalam rangka menekankan penyebaran virus secara luas, khususnya di kalangan pengajar dan pembelajar. Sementara itu menyebutkan bahwa selama masa pandemi COVID ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem flexible learning, atau sistem ini memiliki beberapa ciri, yaitu dimensi pembelajaran yang bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajar bisa belajar apapun yang diinginkan. Yang ketiga, sumber belajar bisa berasal dari pengajar secara langsung atau berbagai sumber yang tersedia pada berbagai media seperti website. Yang keempat, pengajar memiliki kesempatan yang banyak dalam menentukan pelaksanaan pembelajaran atau tutoring, belajar mandiri, seminar, debat, dan diskusi secara online. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan penilaian bisa menggunakan sistem yang menyediakan fleksibilitas lebih bagi siswa dalam melaporkan setiap aktivitas yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Ramadan, NIM 168. Saya akan menjelaskan tentang faktor penentu keberhasilan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 perlu memperhatikan faktor yang dapat mendorong dan mendukung keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Faktor keberhasilan pembelajaran jarak jauh terletak pada 3 faktor utama, yaitu pengajar, pembelajar, dan teknologi. Pada pembelajaran jarak jauh, pengajar harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan media penunjang pembelajaran. Selain itu, pengajar pun harus memiliki kreativitas dan pengalaman dalam melakukan serta mengemas interaksi virtual dengan para pembelajar. Sementara itu, pada faktor pembelajar yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diantaranya kultur, latar belakang, sosioekonomi, interest, pengalaman, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan pembelajaran jarak jauh lainnya adalah teknologi. Teknologi merupakan media, alat, dan sarana penunjang terjadinya proses interaksi antara pengajar dan pembelajar. Pendapat lain menyebutkan terdapat 5 faktor krusial yang dapat mendorong pada keberhasilan pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, manajemen institusi, yang kedua, lingkungan belajar, yang ketiga, desain pembelajaran, yang keempat, layanan pendukung, dan yang kelima, evaluasi pembelajaran. Pada konteks pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, 5 faktor tersebut tentu saja menjadi faktor yang mendukung pelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujadid, NIM 155. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Terdapat 5 kriteria, yaitu kriteria yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus menyediakan kemudahan dalam akses sumber daya pembelajaran pada sumber belajar. Maka sumber pelajaran tersebut harus memenuhi kondisi, yaitu yang pertama, konten harus memfasilitasi minat para pembelajar dalam menyelesaikan pembelajarannya. Yang kedua, konten harus sesuai dengan tingkat kognitif para pembelajar. Yang ketiga, struktur isinya sederhana dan jelas.
Yang keempat, konten dirancang dengan baik sesuai dengan kondisi visual. Dan yang terakhir, navigasi pada sumber belajar tata letaknya harus jelas sehingga memudahkan pembelajar ketika menggunakan dan mengakses sumber belajar tersebut. Kemudian kriteria yang kedua yaitu merupakan tantangan bagi para pengajar agar tetap menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aktif, antusias pada kelas jarak jauh. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus menghadirkan sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan dan menggunakan Learning Management System atau LMS. Untuk menghadirkan pembelajaran yang efektif dengan LMS, maka harus memperhatikan yaitu yang pertama, struktur LMS dalam proses pengajaran harus sejalan. Yang kedua, LMS menyediakan layanan otomatis yang memudahkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengajar dan pembelajar. Yang ketiga, LMS memiliki sistem yang melindungi berbagai data yang berkaitan dengan proses pembelajaran, baik data pengajar maupun pembelajar. Dan yang terakhir, LMS harus dirancang dengan baik sehingga memberikan kemudahan dalam penggunaannya, baik bagi pengajar maupun pembelajar. Kriteria yang keempat yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus memfasilitasi semua pengguna tanpa terbatas pada pengalaman menggunakan teknologi tersebut. Untuk menghadirkan kondisi tersebut, maka perlu diperhatikan hal berikut, yaitu yang pertama, komponen dan label-label yang digunakan dalam teknologi untuk pembelajaran bersifat universal sehingga bisa diketahui dan dipahami oleh semua pengguna, baik pelajar maupun pembelajar. Dan yang kedua, adanya buku panduan atau tutorial yang sederhana, jelas, dan ringkas. Kemudian kriteria yang kelima yaitu harus mampu memfasilitasi interaksi antara pengajar dan pembelajar, khususnya ketika pembelajar mengalami kesulitan dan ingin bertanya kepada pengajarnya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, adanya dorongan yang tepat dari guru dan pihak lain. Yang kedua, terbangunnya suasana yang nyaman ketika pengajar dan pembelajar melakukan interaksi selama pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya umpan balik yang tepat dan efektif pada pembelajaran yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pada pembelajaran. Demi melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, proses pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada pembelajaran jarak jauh, pada masa pandemi COVID-19, teknologi dengan segala sistemnya menjadi kunci pelaksanaan pembelajaran yang mampu menjembatani interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antara pengajar dan pembelajar yang tersekat jarak. Namun demikian, keberadaan teknologi akan menjadi tidak termanfaatkan jika tidak dibarengi dengan pengajar dan pembelajar yang melek teknologi. Literasi teknologi mencakup segala pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, mulai dari mengenal perangkatnya, mengoperasikannya, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi. Literasi teknologi memiliki peran penting dalam keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya memperlancar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, menjadikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh lebih efektif, memudahkan dalam mencari dan mengolah informasi, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi pengajar dan pembelajar, serta mengarahkan pengguna teknologi agar lebih positif dan menjunjung etika sosial ketika menggunakan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 akan mendorong pada peningkatan literasi teknologi yang menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.